Gunting. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah kasus diskriminasi yang terjadi di asrama mahasiswa Universitas Andalas, Sumatera Barat. Ya, jadi diskriminasi ini bukan dilakukan oleh pihak universitas, tapi adalah pengelola asrama putri di kampus tersebut. Ya. Ini menimpa dua orang mahasiswi satu dari Sumatera Utara, yang kedua dari Nabire, Papua. Dan kedua mahasiswi ini adalah mahasiswi non-muslim. Sementara mayoritas yang menghuni asrama tersebut adalah mahasiswa muslim. Yang kedua, kedua mahasiswa ini adalah penerima beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang merupakan program dari Kemendikbud ya. Jadi kasus diskriminasi oleh pengelola asrama putri kampus Universitas Andalas ini sudah naik ke media nasional juga. Saya mencoba mengutip dari situsnya Medcom ya. Nah, jadi kasusnya ternyata itu pihak asrama itu semacam mereka itu menjadi polisi moral ya. Kalau diperhatikan dari judul, kalau kita perhatikan dari judulnya ini aja ya, dianggap berpakaian ketat, dua mahasiswi non-muslim Universitas Andalas dipaksa potong celana. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata asrama mahasiswi ini menerapkan semacam hukum syariah gitu ya untuk cara berpakaian bagi penghuni asrama. Nah, ini tentunya memprihatinkan ya. Karena kan ini sekolah negeri gitu loh, sekolah negeri bukan sekolah swasta yang dibiayai oleh lembaga agama atau komunitas agama tertentu gitu ya. Ya pastinya mestinya yaitu memberlakukan hukum-hukum yang sifatnya nasional ya, bukan hukum-hukum agama gitu dalam mengatur penghuni asrama. Ini yang aneh ya. Apalagi kan di situ bukan asrama yang campur gitu ya, bukan asrama yang campur dengan asrama putra. Dan semua penghuni asrama tersebut adalah wanita atau perempuan ya. Jadi yang menariknya lagi ya, pihak pengelola asrama ini mengancam apabila dua mahasiswa non-muslim ini tidak mengikuti peraturan, mereka akan mencabut KIP dari dua mahasiswa ini. Ini yang aneh ya, istilahnya apa hak mereka dan apa wewenang mereka sehingga mereka berani mengancam seperti itu. Karena menurut aturan KIP berpakaian itu bukan dari syarat untuk mendapatkan program KIP ya, yang pastinya kan yang nilai adalah indeks prestasi mereka selama belajar gitu ya. Nah, ini harusnya menjadi concern kita lah ya, kok bisa-bisanya ya para pengelola asrama ini menggunakan hukum syariat untuk mengatur penghuni asrama. Yang mestinya kita nggak boleh terjadi seperti ini gitu loh. Selama dua mahasiswi ini berpakaian sopan dan tidak menonjolkan sesuatu yang dilarang ya kenapa nggak boleh ya. Karena kan nanti sekolah negeri bukan sekolah swasta atau sekolah universitas Islam ya. Ya mungkin di IAIN pun kalau di Jakarta itu lebih bebas ya dibandingkan di kampus ini ya. Ini setahu saya loh ya, karena di sana juga banyak mahasiswi yang menggunakan pakaian celana panjang ketat juga ada gitu. Nah, ini yang menarik ternyata. Dan dalam video yang beredar di media sosial juga ada sebuah adegan di mana mereka dipaksa untuk memotong pakaiannya mereka sendiri. Ini adalah videonya. Nah, ini mereka dihukum gitu ya, dihukum jadi mereka harus memotong pakaiannya sendiri. Dalam video ini ya, mereka dipaksa untuk memotong pakaian mereka sendiri dengan gunting. Nah, ini katanya salah satu hukuman buat mereka ya. Bahkan mereka juga diancam apabila mereka menaikkan kasus ini ke universitas ya. Pihak pengelola asrama mengancam mereka akan memberhentikan beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar. Yang anehnya kalau dipikirkan apa haknya mereka ya, pengelola asrama, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh dua mahasiswa ini nggak ada kaitan dengan indeks prestasi mereka ya.
Kenapa cara berpakaian, atribut pakaian aja mereka persoalkan ya. Karena kalau di kampus itu kan yang dipentingkan adalah capaian prestasi akademik yang diukur dengan indeks prestasi, bukan dengan cara pakaian mereka. Nah, saya pikir bagaimana bisa kita sebuah kampus yang terlalu sibuk ngurusin berpakaian mahasiswinya, tapi lupa mengedepankan prestasi akademiknya. Kalau kasus ini dibiarkan muncul ya akan menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa sebuah kampus yang mestinya mengedepankan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi kok tiba-tiba menjadi sebuah kampus yang puritan. Padahal ini bukan kampus berbasis agama, tapi adalah kampus yang dibiayai oleh pemerintah negeri. Yang kita ketahui negara kita adalah negara bukan negara agama, tapi negara yang berketuhanan, gitu kan. Yang artinya apa? Ya kita terjemahkan sendirilah ya. Semoga kasus ini tidak berulang di kampus-kampus lain di mana ada sekelompok orang berusaha mengatur perilaku kelompok lain dengan aturan-aturan mereka atau cara-cara mereka. Ya kalau itu sifatnya universal sih nggak problem, tapi kalau sifatnya sudah eksklusif seperti yang dilakukan oleh para pengelola asrama ini harus menjadi pertanyaan kita dan memang harus segera dibenahi oleh pihak universitas yang sampai ini berlarut-larut dan menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak perlu. Karena sebenarnya kan perguruan tinggi itu perlu mengedepankan prestasi akademik, mendorong mahasiswa untuk lebih berkreasi dan membuat terobosan-terobosan di bidang akademik, bukan ngurusin soal pakaian-pakaian.